Agustus selalu punya cerita. Di setiap desa, tawa anak-anak bercampur riuh suara toa masjid yang mengumumkan lomba 17-an. Di lapangan kecil kampung Tanjung Rejo, bendera merah putih berkibar di antara angin sore, sementara warga berkerumun mengelilingi batang pinang setinggi 6 meter, licin berlumur oli bekas. Hari itu, matahari mulai condong ke barat, langit berwarna keemasan, tapi, entah kenapa, ada bayangan gelap yang terasa menggantung di udara. Dari kejauhan, Seno, pemuda kampung yang terkenal jago panjat, memandang batang pinang itu dengan napas berat. Bukan hanya karena tegang, tapi sejak semalam ia bermimpi didatangi sosok tua berjubah hitam, berbisik di telinganya, "Jangan ikut lomba besok, nanti kau ikut denganku." Namun, Seno tak mau percaya. Baginya, itu cuma bunga tidur. Apalagi hadiahnya tahun ini luar biasa. Televisi baru, kipas angin, bahkan uang tunai. Semua orang di kampung menanti aksinya. Yang mereka tak tahu, lomba panjat pinang kali ini akan berubah menjadi momen paling mencekam dalam sejarah kampung. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Sore itu, teriakan penonton memecah udara. "Ayo, Seno!" Sedikit lagi. Suara ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak bercampur, memberi semangat. Seno menggenggam batang pinang licin itu, tubuhnya bergetar. Oli yang melumuri terasa lebih licin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengalir di permukaan, dingin, licin, dan berbau tanah basah. Tangannya berusaha meraih pijakan teman di bawahnya, tapi telapak kakinya seperti ditarik. Ia sempat menoleh ke bawah, dan di antara kerumunan penonton, ada satu wajah asing, pucat, matanya hitam pekat, senyumnya terlalu lebar. Sosok itu berdiri diam, menatap lurus ke arah Seno. "Cepat, no!" "Hadiahnya di atas," teriak salah satu temannya. Seno mengangguk, tapi setiap kali ia mencoba naik, licinnya makin menjadi. Di telinganya, terdengar bisikan lirih, persis seperti dalam mimpinya. "Turun, sebelum terlambat." Tiba-tiba, angin berembus kencang, membuat bendera di puncak pinang berkibar liar. Penonton mulai terdiam, beberapa merinding tanpa tahu sebabnya. Dan Seno mulai sadar. Ini bukan sekadar lomba biasa. Sesuatu sedang mengintainya. Seno menarik napas panjang, memaksa dirinya memanjat lebih tinggi. Oli menetes ke wajahnya, membuat pandangannya buram. Temannya di bawah berusaha menopang, tapi tiba-tiba, duk, batang pinang itu bergetar, seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Ia sempat berpikir itu hanya getaran tubuhnya sendiri, sampai terasa sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Bukan tangan manusia. Dingin, kasar, seperti cakar. Seno spontan menoleh ke bawah, tapi tak ada siapapun. Temannya yang memegang kakinya malah sedang sibuk menatap ke arah penonton. "Ada apa, No?" tanya temannya. Seno terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia menatap ke bawah, dan di balik batang pinang, seolah dari celah licinnya, terlihat jemari kurus panjang keluar perlahan, mencengkeram kakinya. Penonton tak sadar, mereka hanya tertawa melihat Seno terhenti di tengah. Tapi di telinga Seno, suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas, "Kau akan jatuh, dan aku akan membawamu." Batang pinang semakin bergoyang. Langit yang tadi cerah kini mendadak tertutup awan gelap. Dan Seno mulai merasa, kakinya benar-benar ditarik ke bawah, seakan tanah di bawah lapangan sudah siap menelannya. Seno hampir kehilangan kendali. Tangannya meraba-raba batang pinang yang semakin licin,
Keringat dingin membasahi wajahnya. Dari bawah, jemari itu semakin kuat mencengkeram, menariknya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak, "Seno, hati-hati!" Namun jeritan itu tenggelam dalam riuh tawa dan sorak-sorai, seperti semua orang sedang asyik menonton pertunjukan biasa. Tak ada yang menyadari bahaya yang mengintai. "Jangan jatuh, no! Jangan!" Suara teman-temannya terdengar panik, tapi tak bisa berbuat banyak. Di puncak Batang Pinang, bendera merah putih bergetar di bawah angin yang tiba-tiba dingin menusuk. Langit mulai gelap, awan menutup matahari, mengubah suasana menjadi suram. Seno menggigit bibir, berusaha menahan rasa takut. Namun dari balik Batang Pinang, suara bisikan itu kembali, kini berubah menjadi jeritan sunyi yang hanya bisa didengar hatinya. "Aku menunggumu." Tiba-tiba, tubuh Seno terhuyung. Semua hening sejenak, seperti waktu berhenti. Saat Seno hampir mencapai puncak, udara di sekitarnya berubah drastis. Angin yang sebelumnya hangat berganti dingin menusuk hingga ke tulang. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya licin biasa. Ada sentuhan lembut tapi membekukan di punggung tangannya. "Seno, awas!" teriak seorang teman dari bawah. Tapi suara itu semakin jauh, seolah datang dari ruang lain. Seno menoleh sekejap, melihat bayangan samar seperti sosok berjubah hitam melayang di samping Batang Pinang. Matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya. Tubuhnya membeku, jantung seolah berhenti berdetak. "Tolong, jangan, aku belum selesai," bisik Seno dalam hati. Suaranya serak penuh ketakutan. Namun, sentuhan itu makin merayap dari punggung ke leher, dingin dan menusuk. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan, dan sekeliling mulai berputar. Kerumunan mulai panik, ada yang berteriak, tapi mereka tak bisa melihat sosok yang mengintai. Di saat genting itu, Seno hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ada yang bisa menyelamatkannya dari sesuatu yang tak kasat mata. Dalam hitungan detik yang terasa seperti abad, Seno kehilangan pegangan. Tubuhnya terjerembab dari Batang Pinang dengan suara gemuruh kecil. Namun yang paling mengerikan adalah keheningan sesaat setelahnya. Seperti waktu berhenti untuk menyaksikan jatuhnya sebuah nyawa. "No!" teriak teman-temannya, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Seno tergeletak di tanah, napasnya terengah-engah, dan matanya yang terbuka lebar menatap kosong ke langit yang kini mendung pekat. Namun, tubuhnya tidak bergerak. Wajahnya berubah pucat, seolah ada sesuatu yang menyedot energi hidupnya perlahan. Di sudut lapangan, bayangan hitam itu berdiri diam, menatap tanpa berkedip. Suara-suara riuh mulai memudar, digantikan oleh bisikan dingin yang hanya bisa didengar Seno di kepalanya. "Kau sudah terlambat, no? Waktumu di dunia ini hampir habis." Hati para penonton berdebar, ada rasa takut tak terlihat merayapi mereka, tapi tak ada yang tahu dari mana asalnya. Lomba yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi malam penuh ketegangan yang sulit dilupakan. Malam harinya, Seno terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia duduk di tempat tidurnya, tapi bayangan hitam yang ia lihat di siang hari terus menari di pikirannya. Di dalam mimpi, sosok berjubah hitam itu kembali muncul, kali ini dengan suara berat yang menggema. "Kau tak bisa lari, no more. Aku sudah menunggumu sejak lama." Seno mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Ia merasa ada sesuatu yang merayap di balik kulitnya, seakan-akan jiwa dan raganya sedang diperjuangkan oleh dua dunia. Keluarga Seno mulai khawatir melihatnya berubah. Dulu penuh semangat, kini sering termenung, wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun, Seno sendiri tak berani menceritakan apa yang sebenarnya ia rasakan. "Ini bukan sekadar mimpi," bisiknya kepada diri sendiri.
Ini peringatan. Hari-hari berikutnya, Seno mulai mendengar suara-suara aneh. Bukan dari manusia, tapi bisikan lirih yang datang dari sudut rumahnya saat senja tiba. "Jangan melawan, datanglah," suara itu bergema, lembut tapi penuh ancaman. Ibu Seno yang merasa ada sesuatu yang ganjil mencoba membacakan doa dan ayat-ayat suci. Namun, setiap malam, suara itu makin keras dan semakin nyata. Seno merasa terperangkap antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Teman-temannya mulai menjauh, takut dengan perubahan aneh yang dialaminya. "Dia bukan lagi Seno yang kami kenal," bisik seorang teman. Seno hanya bisa diam, berjuang menahan rasa takut dan kesepian yang mendalam. Ia tahu, ini bukan soal lomba panjat pinang biasa. Ada sesuatu yang ingin diambil dari dirinya, sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kalah atau menang. Di tengah kegelapan yang mengurung Seno, keluarga dan tetangga mulai berkumpul. Mereka membawa air suci, berdoa bersama di halaman rumah Seno dengan harapan ada secercah cahaya yang bisa mengusir gelap itu. "Allah Maha Kuasa, lindungi anak kami dari gangguan yang tidak terlihat," doa Ibu Seno sambil menangis. Suasana menjadi hening, hanya suara doa yang menggema pelan. Tiba-tiba angin lembut berhembus, dan bau harum melingkupi ruangan. Suara bisikan itu mulai melemah, dan wajah Seno sedikit cerah kembali. "Kami tidak sendiri," bisiknya lirih, berharap kekuatan itu akan cukup untuk melawan. Momen itu mengajarkan kampung Tanjung Rejo bahwa dalam kesulitan, kebersamaan dan doa adalah senjata terkuat. Gangguan jin bukan hanya masalah Seno, tapi ujian bagi mereka semua. Seno merasa kekuatan dalam dirinya mulai bangkit. Meski tubuhnya lemah, semangatnya membara. Bersama seorang kiai kampung yang datang, mereka melakukan ritual pembebasan di rumah Seno. "Jangan takut. Kita hadapi ini bersama," kata sang kiai dengan tegas. Seno menutup mata, berusaha menenangkan hati. Di luar, angin menderu kencang, suara bisikan semakin keras, tapi doa dan ayat suci mengisi ruang itu, mengusir bayangan gelap perlahan-lahan. Seiring waktu, jemari dingin itu tak lagi mencengkeram, batang pinang licin itu berubah menjadi kayu biasa. Seno membuka mata dengan air mata haru, merasakan beban yang selama ini membayangi mulai hilang. "Ini bukan hanya kemenangan untukku, tapi untuk semua yang percaya pada kekuatan doa dan kebersamaan." Hari itu, lomba panjat pinang di kampung Tanjung Rejo kembali digelar, tapi kali ini tanpa gangguan. Seno berdiri di tengah kerumunan, tersenyum lelah namun penuh haru. Ia sadar, kemenangan bukan hanya soal hadiah atau piala, tapi tentang keberanian melawan ketakutan yang tak terlihat. Tentang percaya pada kekuatan doa, persahabatan, dan ikatan keluarga yang tak tergoyahkan. Kadang, musuh terbesar bukanlah lawan di depan mata, tapi rasa takut dalam diri sendiri, ucap Seno kepada teman-temannya. Pesan moral cerita ini mengingatkan kita semua untuk tidak pernah menyerah walau dihadang oleh ketakutan yang tak kasat mata. Dalam kesulitan, tetaplah percaya pada kekuatan hati dan kebersamaan. Dan yang paling penting, jangan pernah remehkan peringatan dari mimpi atau tanda-tanda yang datang. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.